Hai, selamat sore. Ketemu lagi dengan Investa News Channel ya. Hari Kamis ya. Hari Kamis 16 Maret 2023 ya. Kebetulan hari ini market baru tutup ya. Oke, bagaimana keadaannya? Mudah-mudahan sehat selalu ya, tetap semangat walaupun market sedang ya, sedang ada badai kalau katanya ya. Karena apa SPB di Amerika. Padahal eh, untuk sore ini kami akan sampaikan eh, salah satu bank ya sebagai saham yang akan kita review, atau kami review. Sebelumnya kami menyatakan bahwa apa yang kami sampaikan di sini adalah disclaimer ya, berlaku pernyataan disclaimer ya. Eh, jadi kami mengharapkan Anda melakukan riset sendiri ya. Ini apa yang kami sampaikan ini lebih bersifat atau bertujuan tukar pikiran atau menyampaikan apa yang menurut pandangan kami ya. Jadi semua data dan informasi yang ditampilkan di sini bukan merupakan ajakan membeli atau menjual. Segala keuntungan maupun kerugian yang ditimbulkan dari penggunaan data dan informasi di sini sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengguna itu sendiri. Ya, demikian pernyataan disclaimer kami ya. Oke, tadi saya sampaikan bahwa kita akan melihat saham yang akan kita review adalah eh, saham bank ya, tapi ini khusus untuk bank daerah ya, yaitu Bank PT Pembank Pembangunan Daerah Jawa Barat ya, Jawa Barat dan Banten. TBK ya, atau kode sahamnya BJBR ya. Kita baca Bank Jabar saja ya. Tuh. Jadi Bank Jabar ini merupakan perusahaan BUMD ya, perusahaan BUMD ya, di mana pemilik mayoritasnya adalah Pemda Provinsi Jawa Barat ya, dan Pemda Kabupaten Bandung ya. Anda bisa lihat di layar ya. Oke. Eh, jadi BUMD, tapi bidang usahanya perbankan konvensional dan syariah ya. Jadi nasabahnya perorangan, karyawan, koperasi, BUMN, BUMD dan lain-lain ya. Oke. Itu tentu saja core bisnisnya adalah perbankan konvensional ya dan syariah. Oke, kita lihat ini ya, saya mau tunjukkan bahwa eh, BJB Bank Jabar ini 3 hari berturut-turut dia turun ya, ya hampir hampir 5% ya turunnya 3 hari ya. Oke, tutup terakhir tadi sore jam 3-an 1280 ya, turun dengan 1280 ya. Kita lihat juga candlestick-nya ya. Tadi 1280, sekarang kita lihat candlestick-nya. Oke, ya, candlenya panjang ya. Jadi di sini kami menggunakan ya analisa regresi channel ya atau kanal regresi ya. Simpel saja karena ini untuk materi YouTube dan materi pembelajaran saja ya. Eh, jadi
Bank Jawa Barat ini sudah tembus ya ke bawah ya dari eh, regresi channel yang disediakan oleh TradingView ya. Jadi kalau kita lihat dia sudah tembus ya. Dan kalau kita perhatikan eh, bahwa regresi channel ini ketika dia tembus atau mengenai ya garis bawah, dia akan ditarik ke atas. Begitu juga ketika dia tembus ke atas ya dia akan ditarik ke bawah ya. Bahkan terkadang tidak sampai apa namanya eh, tembus pun ke bawah ya, udah ditarik lagi ke atas. Ini ditarik ke atas ya, dari sini dari 13.20 tarik sampai 13.75 ya, kemudian turun lagi dan akhirnya tembus ya di garis bawah ya. Jadi kami melihat bahwa seperti bola ya, kasti atau bola pingpong jatuh, dia akan menyentuh lantai terdekat yang ada ya, dan biasanya ya kita tahu kan mantul ya atau rebound di bahasanya sini. Jadi di sini kami melihat ya setelah dia melewati kanal bawah ini ya, bahwa lantai terdekat atau support terdekatnya ada di harga 1270 ya, 1270 ya, itu yang terdekat dari kita tarik ke belakang ya, ke hari-hari sebelumnya ya, 1270 itu menjadi batas stop loss ya. Artinya ketika harga tembus di bawah 1270 maka kita akan melakukan tutup kerugian atau stop loss. Nah, kita tahu ya Bang Jawa Barat ini sebenarnya fundamentalnya bagus ya. Di sini kita lihat ya di apa namanya di Stockbit ya. Kalau kita lihat di Stockbit ya, kita ambil comparison aja ya, comparison. Nah, perbandingan dengan ya ini yang dipilih oleh Stockbit sendiri ya, kompetitornya yang dijadikan apa perbandingan. Ada Bank Permata, ada Bank Panin, ada Bank NSP ya. Oke, kalau misalnya bank itu biasanya yang bagus untuk melihat apa murah tidaknya harga dilihat dari eh, price to book value ya, price to book value. Oke, sini memang dibanding yang lain apa namanya Bank Jawa Barat ini lebih mahal ya, 0,91 kali ya. Kan yang paling murah itu NSP 0,49. Oke, tapi kalau kita lihat ya eh, market cap-nya di sini ya Bank Jawa Barat itu ya market cap-nya 13 triliun ya, 13 triliun ya, paling besar ya. Dia bersaing dengan, oh sorry, dia paling kecil malah ya, sorry, malah kecil ya, 13 triliun. Ya, ini 33 triliun, 31 triliun, dan Bank NSP sendiri 16 triliun ya. Oke, tapi kalau kita lihat misalnya net profit margin-nya ya, net profit margin ya, oke, dia hanya bersaing dengan Bank Panin ya, Bank Jawa Baratnya 12,54%, Bank Paninnya 17,50, oke, ya. Kalau kita lihat return on equity-nya ya, Bank Jawa Barat yang terbesar ya 15,61% ya. Jadi kami melihat bahwa Bank Jawa Barat ini kuat secara fundamental. Ada yang paling sederhana juga ya untuk melihat apakah Bank Jawa Barat ini termasuk bagus, termasuk kuat ya secara fundamental, secara keuangan, ya secara kinerja perusahaannya. Oke, Bank Jawa Barat ini ternyata ini ya rajin ya membagi dividen ya. Oke, karena dividen itu
hanya bisa dibagikan kalau laporan keuangan perusahaan itu untung ya. Hanya bisa apa namanya dibagikan dari keuntungan yang didapat oleh perusahaan pada tahun itu ya. Kalau kita lihat tahun kemarin itu tahun 2022 maksudnya tentu laporan keuangan tahun 2021 ya. Nah, 2021 masih ada efek corona ya. Oke, Bank Jawa Barat itu bagikan dividen 99,11%. Sorry, 99,11 rupiah ya per lembar saham ya. Nah, oke, 99,11 rupiah ya. 99,11 rupiah ya. Dia ada bagikan dividen ya. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu bahwa harga closing hari ini 12.80. Andai kata misalnya 99,11% ya apa namanya dividen yang dibagikan ya. Andai kata segitu ya Bapak Ibu ya. 99,11% ya. Ya. Tadi 12.80 ya harga 99,11 12.80 ya. Yieldnya berapa ya kalau Anda yang dibagi segitu ya? Misalnya kita beli di harga 12.80, berapa yieldnya kita dapat ya? 7,74 ya, Bapak Ibu. Jadi walaupun turun ya 7,74% ya, kita bisa dapat ya. Artinya eh, pengembalian kepada pemegang saham ya. Dengan asumsi dividennya 99,11% ya. Oke, sekarang kita lihat ya kenapa saya ngomong dividen? Karena dari news company, news perusahaan ya, oke, bahwa eh, Bank Jawa Barat ini menjadwalkan RUPST, Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ya, Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ya, dengan salah satu agendanya ya, karena memang Bank Jawa Barat ini rutin ya membagikan dividen setiap tahun ya. Tanggal 4 April 2023 pukul 9 di Grand Ballroom Trans Hotel Bandung ya. Nah, jadi di sini katakan persetujuan penetapan penggunaan laba bersih perusahaan termasuk pembagian dividen tahun buku 2022 yaitu pernyataan dari direksi ya untuk RUPS-nya ya. Kita lihat di apa namanya di Stokbit juga tanggal 4 April jam 9 di Menara Bank Jabar Banten Jalan Naripan nomor 12 Bandung ya RUPS-nya. Jadi masih masih tanggal 4 ya. Masih tanggal 4. Jadi masih ada ya sekitar 2 minggu lebih ya atau 3 minggu kurang ya. Nah, sementara harga Bank Jawa Baratnya turun ya. Turun hari ini 3,03% dibanding hari kemarin ya. Tapi dengan harga segitu misalnya dividennya sama dengan tahun lalu per lembarnya kita mendapatkan dividen yield 7,74% ya. Jadi oke,
Jadi itu kenapa saya menyinggung dividen, karena kan ada RUPS ya. Sedangkan RUPS itu biasanya untuk Bank Jawa Barat kan ada keputusan mengenai dividen, dan di Bank Jawa Barat rutin untuk membagi dividen ya. Dan secara candlestick ya, kita gunakan trading view ya. Trading view ya, dia sudah tembus ya kanal bawah dari regresi channel ya, atau kanal regresi ya. Ya, kita lihat dia sudah sempat ada melewati garis atas, lalu ke bawah, dan beberapa hari ini ya turun ya, hingga malah tembus ya. Tapi kalau melihat ke belakang ya, kami melihat bahwa supportnya di 1270. Jadi kami melihat bahwa Bank Jawa Barat ini bisa dibeli selama harganya masih di atas 1270 ya, 1270. Jika tembus di bawah 1270, dapat dilakukan tutup kerugian atau stop loss ya. Kalau Anda mau mengejar dividen dan capital gain ya, keuntungan dari harga beli dengan jual ya. Anda beli kemudian dijual ya, kalau Anda mau melihat eh, dividen dan capital gain ya gitu. Jadi tentu belum ada tanggal cum date, next date-nya ya. Jadi kita juga nggak eh, apa belum tahu ya, bahkan jumlah pasti itu dividennya belum tahu ya gitu. Tapi secara umumnya, secara logikanya ya, logisnya ketika ada informasi atau tambahan benefit ke dalam company, tentu harganya harus price in ya, harus naik ya. Itu. Jadi semakin dia turun malah semakin baik ya. Kalau Anda misalnya mau mengejar dividen, kalau untuk mengejar capital gain secara teknikalnya, dia sudah menembus kanal bawah ya. Dan biasanya ketika dia menembus kanal bawah seperti kita lihat di sini, dia akan tertarik ya, seolah-olah ditarik ke atas ya, buat pihak-pihak yang merasa saham ini sudah terlalu murah ya, dan disimpan dalam waktu jangka panjang ya, minimal dalam setahun ke depan, untuk setahun ke depan untuk dividen berikutnya ya. Jadi di sini kami melihat, jika Anda eh, mengharapkan ya dari capital gain selain dividen ya, ya target harga terdekat ya tentunya di garis kanan atas ini ya, yaitu di 1395 ya, 1395 ya. Oke, tapi bisa juga Anda masuk ke garis tengahnya saja ya, garis tengah kanal regresi ini di 1355. Jadi 1355 sampai dengan 1395 ekspektasi harga ya yang akan dicapai ke depannya ya, dengan stop loss jika harga tembus di bawah 1270 ya. Jadi Anda tinggal kalkulasi saja risk rewardnya ya, eh, dividen dan atau capital gain. Oke. Oke, demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan bagi kami. Tolong tetap dukung kami, dan terima kasih untuk Anda yang sudah berikan like, nonton, berikan subscribe, bahkan men-share ya, membagi kepada yang lain ya. Karena berbagi kebaikan, berbagi pengetahuan itu eh, sangat baik ya untuk pertumbuhan komunitas atau masyarakat ya. Oke, akhirnya kami ucapkan selamat
melanjutkan aktivitas, tetap semangat, tetap jaga protokol kesehatan. Sampai jumpa.